Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di pagi hari ini saya Arif Rifai bisa kembali menemani Anda dalam Islam penuh cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Selawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah, dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, seperti biasa saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat baik. Mas Arif gimana sendiri? Sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah. Baik. Pak Ustadz dan juga pemirsa, hari ini kita akan membahas tema terkait dengan antara berpikir dan juga berzikir. Kita akan bahas dalam Islam penuh cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, dalam hidup ini bukan hanya akal yang bekerja tapi juga tentang hati yang terus mengingat Allah. Seyogyanya antara akal, antara berpikir dan juga berzikir ini harus berjalan seimbang agar hidup kita terarah dan juga hati kita merasakan ketenangan. Lalu bagaimana agar keduanya ini bisa berjalan seimbang? Ini yang nanti akan dijelaskan oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto dalam tema kita hari ini, antara berpikir dan juga berzikir. Kami persilahkan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i ummatihi ila yaumiz ziham, amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mas Arif, memuji dan bersyukur kepada Allah, bersalawat pada Rasulullah, semoga kita semua istiqomah dalam agama Allah ini. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang berpikir dan berzikir. Bahwa tadi Mas Arif sudah menyampaikan bahwa dua-duanya ini adalah satu kesatuan yang seharusnya idealnya terintegrasi dengan proporsional antara berpikir dan berzikir, antara intelektual dan spiritual. Dan ini yang secara tidak langsung tersirat dalam ayat atau surah yang pertama kali turun, yaitu surah Al-Alaq. Dari ayat pertama, kalau yang turun 5 ayat, dari ayat pertama sampai ayat yang kelima. Kemudian di ayat yang pertama di situ disampaikan bahwa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah, berarti berfikirlah. Tapi kemudian diiringi dengan bismi rabbik, yaitu dengan menyebut nama Tuhanmu. Artinya yang pertama kali diperintahkan oleh Allah bahwa kita ini diperintahkan untuk berpikir, yang terwakili tadi dengan redaksi lafadz Iqra, bacalah. Kemudian diiringi dengan bismi rabbik, dengan menyebut nama Tuhanmu. Siapa Tuhanmu itu? Alladzi khalaq, yaitu yang telah menciptakan. Kemudian di ayat yang ketiga juga sama, diulang kembali, redaksinya hampir sama, hanya ada sedikit berbeda. Ini secara tidak langsung mengajarkan kepada kita memaksimalkan karunia Allah berupa akal, karena akal inilah karunia Allah yang diberikan kepada kita manusia dan mungkin tidak diberikan kepada makhluk lain selain malaikat. Kemudian jangan sampai kita terlalu mendewakan akal sehingga kita lupa asal kejadian kita. Karena banyak orang-orang yang berpikir anti ketuhanan, mereka itu terlalu mendewa-dewakan akalnya. Sehingga seakan-akan bahwa akalnya inilah Tuhannya. Nah, inilah mungkin dalam pandangan agama kita termasuk yang kebablasan. Karena kita itu diperintahkan oleh Allah, falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaknya manusia itu melihat dari awal asalnya dari mana.
Nah, dengan akalnya iya, cuman kemudian setelah tahu bahwa akal ini adalah ada yang mengkaruniakan, ada yang memberikan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka iringlah dengan berzikir, yaitu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Juga tergambar dalam surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 bahwa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Bahwa sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan perputaran atau pergantian siang dan malam ini menjadi tanda, menjadi objek bagi orang-orang yang mau menggunakan akalnya, orang-orang yang mau berpikir. Dan ini tuntutan dalam agama kita, bahwa kita umat Islam ini dikaruniai oleh Allah akal untuk mengeksplorasi bahwa penciptaan langit dan bumi ini semuanya dikaruniakan oleh Allah, dipersiapkan untuk kemaslahatan kehidupan kita. Tapi itu akan bisa kita gali, akan bisa kita ambil manfaatnya kalau kita menggunakan akal kita. Cuman sayang, 1000 kali sayang, terkadang yang justru mengeksplorasi, yang mengkaji lebih dalam malah bukan agama kita, bukan dari kita. Misalnya, dalam Al-Quran itu telah digambarkan, padahal saat itu ilmu kedokteran belum secanggih sekarang ya. Sudah digambarkan proses kejadian manusia, mulai dari sperma sampai kemudian berkembang menjadi segumpal darah, sampai daging, kemudian ditiupkan roh, sampai setelah 9 bulan sekian hari terlahir. Itu semua sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Padahal saat itu ilmu kedokteran belum secanggih sekarang. Cuma ya tadi, sayang 1000 kali sayang, yang lebih banyak menggunakan fikir dan akalnya kadang malah dari umat lain. Padahal ini sudah disampaikan dalam Al-Quran. Kemudian bagi orang yang mau memaksimalkan akalnya itu tadi, akan insya Allah terbentuk ulul albab namanya. Nah, idealisnya yaitu ulul albab. Siapa itu ulul albab? Yaitu orang yang memaksimalkan potensi akal yang diberikan oleh Allah untuk berpikir, untuk terus belajar. Tapi juga alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang yang memaksimalkan akalnya untuk menggali apa yang ada di alam raya ini yang diciptakan oleh Allah. Kemudian setelah itu, alladzina yazkurunallah, mereka yang selalu berzikir mengingat kepada Allah. Sehingga setelah mereka memaksimalkan karunia Allah berupa akal ini, tidak sombong dengan pencapaian yang dicapai oleh akalnya, bahwa akal ini adalah karunia Allah. Maka mereka yazkurunallah, mengingat Allah, kiaman, baik dalam keadaan berdiri, wa qu'udan atau duduk, wa ala junubihim atau mungkin mereka dalam keadaan berbaring. Artinya dalam kondisi apapun, ketika ia kerja memaksimalkan akal itu, jangan lupa untuk selalu berzikir menyebut nama Allah. Minimal paling tidak kalau Mas Arief ya, untuk menyeimbangkan itu, untuk integrasi antara berpikir dan berzikir itu ketika mengawali pekerjaan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita memaksimalkan pekerjaan kita dengan akal kita dan lain sebagainya, segala potensi yang ada dalam diri kita. Setelah selesai mengucap Alhamdulillah, itu berarti udah kita berusaha untuk mengintegrasi antara intelektual dan spiritual. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan kemudian mereka berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Dan kemudian dilanjut ayatnya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhanku, bahwa segala yang diciptakan oleh Allah di alam raya ini enggak ada yang sia-sia. Walaupun mungkin dulu mungkin sebelum ditemukannya ilmu pengetahuan seperti sekarang, banyak sesuatu yang dianggapnya tidak ada gunanya. Tapi ternyata setelah ditemukan, manfaatnya luar biasa. Misalnya beginilah contoh. Dalam Al-Quran itu Allah menggambarkan ada semisal nyamuk. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Bahwa sesungguhnya Allah itu tidak malu untuk membuat perumpamaan ba'udah. Ba'udah itu oleh sebagian ulama tafsir dimaknai nyamuk. Nah, kenapa Allah menciptakan nyamuk? Ini kan kita seperti dipaksa untuk berpikir. Kenapa Allah menciptakan makhluk-makhluk yang kayak-kayaknya itu hanya merugikan umat manusia?
Tetapi kenapa Allah menciptakan itu? Ternyata dalam ayat lanjutannya, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Bahwa mereka orang-orang yang beriman, tapi bukan hanya sekedar iman ya, yang memaksimalkan karunia berupa akal, mereka akan tahu bahwa ini benar datang dari Allah. Kalau yang datang dari Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila, pasti enggak sia-sia. Ya ternyata sekarang begitu, dalam tanda kutip ya, ketika berkahnya Allah menciptakan nyamuk, berapa ribu orang yang memperoleh lapangan pekerjaan akibat nyamuk. Ya, walaupun mungkin ya ada efek negatif bagi umat manusia, tapi itulah Allah menekankan kita untuk selalu berpikir. Tapi kemudian wa ammal ladzina kafaru, seandainya padahal dan orang-orang yang ingkar, orang yang tidak mau berpikir, mereka malah fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Seakan-akan mereka itu menyalahkan, ngapain sih Allah menciptakan makhluk-makhluk kayak gitu. Ini kan bisa jadi pelajaran buat kita sebagai orang yang beriman, yang menyelaraskan antara spiritual dan intelektual tadi, ketika beberapa tahun yang lalu ketika terjadi kasus COVID-19. Bahwa ini adalah makhluk ciptaan Allah yang ba'udatan fama fokoha, lebih daripada nyamuk, efeknya dan lain sebagainya. Bagi orang-orang yang bisa mengambil hikmah, akan ada hikmah di belakangnya. Tapi orang-orang yang selalu ngeluh, orang yang nggak mau maksimalkan akalnya, malah seakan-akan kenapa sih Allah menciptakan kayak gini, hanya bikin repot aja, pekerjaan bisa semua habis, kegiatan pekerjaan bisa tutup dan lain sebagainya. Tapi bagi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mau berpikir dan berzikir, semua yang ada di alam raya ini sebagai pendukung untuk kebaikan bersama. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Pak Ustadz, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita terkait dengan berpikir dan juga berzikir ini usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana. Usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman, masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan antara berpikir dan juga berzikir. Di segmen ini saya akan ada beberapa pertanyaan untuk Pak Ustadz terkait dengan materi kita hari ini. Mungkin ini yang pertama Pak Ustadz terkait kita hidup di era modern di mana mungkin kebanyakan dari kita adalah lebih mengedepankan berpikir karena kita mungkin terlalu sibuk dengan urusan pekerjaan yang menuntut kita untuk berpikir, menghabiskan untuk berpikir dan lain sebagainya. Tapi Pak Ustadz, bagaimana untuk menyeimbangkan ini Pak Ustadz di kehidupan modern di mana kita memang dituntut untuk banyak berpikir, tapi di lain sisi kita juga harus tetap ingat ada berzikir itu tadi Pak Ustadz. Ya, baik. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mas Arief, memang di kehidupan modern apalagi di masyarakat perkotaan seperti di Jakarta dan kota-kota besar lainnya sebagainya, mobilitas warganya itu begitu luar biasa. 24 jam kayaknya nggak pernah tidur ya kan. Dengan berbagai macam aktivitas kegiatan yang begitu padat luar biasa. Apakah masih bisa ada waktu untuk berzikir? Kan gitu ya pertanyaannya. Di tengah-tengah kesibukan kita yang luar biasa, yang kepadatan, yang kayaknya waktu itu kalau cuma 24 jam kayaknya kurang, kayaknya ya. Tadi di surah Ali Imran itu yang di ayat 191 Allah sampaikan alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang berzikir itu tidak harus bersila madhep ke kiblat muter tasbih, enggak. Orang berzikir itu boleh kiaman dalam keadaan berdiri. Ketika misalnya Mas Arief berangkat ke studio ini naik kendaraan umum, kemudian kok kebetulan nggak kebagian tempat duduk sambil berdiri. Ketika melihat sesuatu, bagi orang yang beriman itu akan spontan terucap kalimat zikir. Misalnya begini, ketika melihat sesuatu yang indah luar biasa, ya Allah, subhanallah, gedung ini bagus amat ya. Ketika umpama sang supir ngerem mendadak, astagfirullah. Ini kan kalimat-kalimat zikir yang terucap yang mungkin bisa membantu untuk menyeimbangkan tadi loh. Menyeimbangkan bahwa fikir kita, otak kita udah bekerja keras luar biasa. Atau orang berzikir ya waqu'udan, bisa duduk ketika nyampe ke kantor, kemudian duduk melepas lelah,
Alhamdulillah, setelah melewati kemacetan luar biasa, ini kan berzikir. Atau kemudian wa ala junubihim, kemudian misalnya rehat kerja siang habis sholat atau habis apa, kemudian kita rebahan sebentar, Alhamdulillah bisa melepas lelah walaupun cuma sesaat. Lah ini kan zikir. Dan sebetulnya dalam ajaran agama kita, zikir itu mulai dari bangun tidur sampai tertidur kembali, itu kan ada rangkaian doa dan itu isinya adalah zikir. Jadi jangan dibayangkan kalau zikir itu harus tadi saya katakan bersila madhep ke kiblat dengan muter tasbih, enggak. Setiap saat, setiap waktu kita ini bisa zikir. Ya minimal bagi kelas awam kayak kita itu lisan kita berzikir menyebut nama Allah. Sehingga tadi itu otak kita yang sudah bekerja keras itu ternetralkan kembali. Ada satu ayat dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan berzikir itu akan membuat hati ini menjadi tenang. Lah dari hati yang tenang inilah menjadi modal dasar untuk kita berpikir dengan bisa jernih, bisa berpikir dengan baik. Lah kalau suasana hati sudah tidak menentu, suasana hati sudah kacau, maka akan berpengaruh berpikirnya pun akan jadi kacau juga. Kita akan menyelesaikan tugas pekerjaan juga kacau juga, maka awali dengan zikir. Atau misalnya kita mengalami kejadian sesuatu, kalau orang tua dulu kan bilangnya nyebut, lah itu maksudnya zikir. Nah, paling tidak Allah, ya Allah, ya Allah, kok begini ya, umpama ya, kita mengalami satu kejadian yang tidak kita harapkan, begitu udah ternetralkan hati ini, baru pikiran kita ini akan bisa berpikir dengan jernih. Jadi berawal dari hati yang tenang, yaitu dengan zikir, setelah itu insya Allah kita akan bisa berpikir dengan jernih. Jadi Mas Harif, orang berzikir itu tidak harus tadi itu. Dalam kondisi apapun, dalam surah Ali Imran tadi dibilang, yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang berzikir itu boleh dengan berdiri, boleh dengan duduk atau bahkan dengan rebahan sekalipun. Lah itulah kemudahan dalam agama kita untuk melaksanakan ajaran agama dan untuk mengingat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Begitu Mas Arif. Jadi memang ketika berzikir ini tidak harus dengan posisi bersila menghadap kiblat dengan menggunakan tasbih. Enggak perlu. Tapi memang bisa dilakukan dalam keadaan apapun. Apa saja. Betul. Itu tadi. Pak Ustadz, ini masih berkaitan dengan antara kebanyakan berpikir dengan berzikir, Pak Ustadz. Ini sering terjadi di antara anak-anak muda yang mungkin kalau malam sering merasa overthinking nih Pak Ustadz. Mungkin ada amalan nggak Pak Ustadz agar bisa mengurangi overthinking itu Pak Ustadz, biar hatinya lebih tenang, itu seperti apa Pak Ustadz? Baik. Memang kalau secara khusus amalan ini saya sendiri kurang begitu ini kalau masalah amalan-amalan begitu. Paling tidak ya tadilah kita mengawali kegiatan dengan bismillah, mengakhiri dengan alhamdulillah. Itu untuk cukup mengendalikan apa namanya, apalagi di kalangan anak-anak muda yang terkadang itu berzikir itu wis nomor kesekian lah ya. Yang penting berpikirnya. Dia mengira dengan hanya berpikir hidup akan terselesaikan, problem hidup akan terselesaikan, padahal tidak. Ya memang yang namanya anak muda tetap harus ada bimbingan ya dari yang lebih senior, dari yang lebih berpengalaman dalam menjalani kehidupan. Lah kalau amalan secara khusus lah ini justru malah wallahu a'lam ini Mas Arif. Tapi paling tidak ya tadilah awali dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah semua kegiatan-kegiatan kita. Nah, ada nasihat dari almarhum almarhumullah Kiai Haji Hashim Muzadi, mantan ketua NU di periode sebelumnya ya. Beliau bilang begini, jika yang kosong itu akalmu, maka isilah dengan ilmu alias berpikir. Tetapi kalau yang kosong adalah hatimu, maka isilah dengan zikir. Lah, kira-kira dalam keseharian kita ini yang kurang diberikan nutrisi ini akal kita atau hati kita. Kalau akal insya Allah kita itu luar biasa lah ya, proses pendidikan itu luar biasa kok, dari malah sebelum dasar lah ya, sampai tingkat perguruan tinggi itu terkadang yang diporsir, yang selalu diisi, yang selalu diberikan vitamin dan nutrisi itu hanya akal kita. Lah sementara di satu sisi
hati kita ini juga butuh nutrisi, hati kita ini juga butuh vitamin tadi. Nah, nasihat dari beliau bilang kalau yang kosong akalmu, maka yuk isilah dengan berpikir, dengan belajar, dengan membaca itu tadi. Tapi kalau yang kosong adalah hati kita terasa hampa, hati ini kadang terasa takut yang enggak beralasan, terkadang ada kecemasan yang berlebihan, maka ya solusinya mengingat Allah. Berzikir, menyebut nama Allah. Lah kalau dua-duanya ini bisa terintegrasi dengan baik, itulah yang disebut dengan ulul albab itu tadi. Memang idealnya kita ya menyeimbangkan antara berpikir dan berzikir, antara intelektual dan spiritual itu tadi. Akal kita diisi dengan ilmu, hati kita diisi dengan zikir. Dan juga dalam hal berzikir, menyebut nama Allah tadi di sebelumnya sudah saya sampaikan, tidak terlalu formal juga bisa. Yang formal ya monggo saja silahkan. Dan bagi kita yang kesibukan luar biasa, anak-anak muda, kadang kalau diajak terlalu formal itu ya berat ya. Nah, makanya ya yang simple, yang mudah untuk dijalani dan lain sebagainya, tidak terlalu ruwet dan lain sebagainya. Cukup dengan menyebut nama Allah atau disandingkan dengan alhamdulillah atau subhanallah, atau ketika menyadari satu kekeliruan ya astaghfirullah. Lah ini kan rangkaian-rangkaian zikir yang kita baca untuk menyeimbangkan hati kita, untuk menyeimbangkan akal kita, untuk menyeimbangkan akal kita. Dan juga dikatakan objek berpikir itu adalah makhluk ciptaan Allah. Untuk mengeksplorasi bahwa ciptaan Allah ini semua untuk kemaslahan kita. Lah objek berzikir itu menyebut sang penciptanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah idealnya sebagai seorang muslim. Makanya sebagai seorang muslim dalam kita bekerja sehari-hari, walaupun porsinya tentu durasi waktunya jauh lebih panjang, tentu jangan sampai lupa untuk meninggalkan kewajibannya sebagai seorang makhluk, seorang hamba yang beragama. Yaitu dengan melaksanakan kewajiban sholatnya, karena sholat itu adalah aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk berzikir, mengingat kepadaku. Nah di sela-sela kesibukan yang luar biasa itu ya jangan sampai tertinggalkan, sehingga saat kita lagi sukses dengan berawal dari akal kita tidak menjadi sombong, dan ketika seandainya menemukan kegagalan kita nggak gampang putus asa. Jadi zikir itu sebetulnya kalau ibarat kendaraan mah, zikir dan fikir itu sebagai gasnya, zikir itu sebagai remnya. Kalau seandainya ini gasnya terlalu kencang harus ada rem, karena kalau terlalu kencang menimbulkan juga bahaya juga. Makanya sebagai seorang muslim harusnya bisa menyeimbangkan antara dua-duanya. Walaupun dalam kegiatan 24 jam kita tentu kita mengeksplorasi otak dan akal ini durasi waktu lebih panjang daripada untuk menyebut nama Allah. Tapi walaupun begitu, bagi kita yang dalam waktu-waktu tertentu meluangkan waktu untuk menyebut nama Allah, itulah insya Allah yang termasuk dengan hamba Allah yang dikaruniai ketenangan tadi. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bisa menyelaraskan keduanya, antara ibarat kendaraan ada gasnya berfungsi baik, ada remnya berfungsi dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam hamba-hamba Allah yang senantiasa bisa mengamalkan zikir-zikir dalam keadaan apapun, dalam aktivitas sehari-hari, dan juga menyeimbangkan antara berpikir dan juga berzikir. Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Jangan lupa terus saksikan Islam Penuh Cinta setiap hari jam 4:30 pagi hanya di Sinpo TV. Saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Astaghfirullahaladzim naqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi